Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Nobriza Bahari. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Daihatsu Sigra tipe M. Mobil ini saya beli dalam kondisi baru pada tahun 2019 dan ini saya gunakan untuk keperluan armada taksi online. Namun sekarang sudah saya berhentikan karena kondisi pandemi virus Corona 19 atau COVID-19. Akhirnya saya memilih untuk berhenti, dan mobil ini nganggur. Alangkah lebih baiknya kita bahas saja kondisinya bagaimana dan keadaannya sekarang bagaimana selama 2 tahun, apakah ada kendala atau tidak. Simak video ini sampai selesai, dan bagi kalian yang belum mensubscribe, silahkan untuk mensubscribe terlebih dahulu, dan apabila kalian suka silahkan tekan tombol like pada video ini dan share ke semua sosial media kalian. Oke, langsung saja kita lihat bersama. Mobil ini belum pernah saya modifikasi sama sekali. Lampunya masih menggunakan halogen multi reflektor, bentuknya seperti ini. Grillnya juga warna bodi hanya ada chrome bagian logo S Sigra. Kemudian kisi-kisi angin untuk mesin itu berwarna hitam, dan di bawah belum dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut. Bagi kalian yang menginginkan apa itu jenis fog lamp, silahkan untuk dibeli sendiri. Kemudian dilihat dari samping, ini terlihat bahwa mobil ini masih menggunakan spion manual berwarna putih, yang kondisinya sudah penuh baretan karena memang mobil ini saya gunakan untuk kerja keras pada waktu itu. Sekarang sudah tidak. Di bagian kaca, list kaca itu belum dilengkapi, di atas kaca belum dilengkapi dengan talang air, jadi kalau hujan ya airnya masuk kalau kaca dibuka. Kemudian belum di blackout pilar. Handle pintunya bentuknya seperti ini, model tarik berwarna putih, dan ini ada untuk mengunci. Pintu bagian depan ini terlihat lebih lebar daripada pintu baris kedua. Kemudian melihat di sisi roda, rodanya ini menggunakan profil ban ukuran 175 per 65 R14. Untuk bagian velgnya ini velg kaleng yang ditutup dengan well dop. Bagi kalian yang mempunyai velg sama dan ditutup well dop, disarankan untuk memasang atau mengikatnya dengan kabel tis, karena dikhawatirkan bisa terlepas di jalan ketika menghantam jalanan yang jelek atau berlubang. Dan selama 2 tahun ini saya mengalami 2 insiden, tapi bukan kecelakaan, hanya nyenggol saja di bagian bawah pintu belakang. Di sini sudah pernah saya tempel karena penyok. Nah, di sini nih saya perbesar, ini pernah penyok, jadi kalau kalian perhatikan ini tidak sama seperti aslinya. Oh ya, tadi di bagian rem depan itu menggunakan cakram, dan rem belakang ini tromol. Di bagian belakang itu antena sebenarnya menggunakan model seperti bullpen atau orang ngomong short cool, dan ini saya ganti pakai sirip hiu Sakvin. Ini desainnya seperti ada spoilernya, tapi pintunya itu seperti ini, lancip ini. Dan ini ada semprotan untuk air wiper belakang, tidak dilengkapi dengan elemen pemanas atau rear defogger. Ada wiper belakang
Itu yang di chrome hanya logo Daihatsu. Dan Sigra tipe M ini tidak dilengkapi dengan lampu reflektor, hanya lampu utama saja. Dan jika kalian perhatikan, lampunya Sigra ini sebenarnya sama seperti lampunya Toyota Rush dan Terios yang lama. Hanya saja ini dikotak-kotakkan. Kalau yang Terios itu membulat, ini dikotak-kotakkan. Sudutnya dibuat lebih tajam. Dari bagian belakang ini terlihat ada emblemnya tipe M dan juga Astra serta Sigra VVTi untuk 1000 cc. Di bagian bawah dilengkapi dengan apa itu jenenge, sensor parkir. Dan ini kotak ini merupakan, jika dibuka isinya adalah lubang untuk menaruh pengait jika mobil ini akan diderek. Kemudian di samping sebelah kiri sama seperti sebelah kanan, hanya saja ini ada tangki bensin, mulutnya ada di sebelah kiri. Oke, kondisinya seperti itu. Wiper ini sudah saya ganti berkali-kali. Dan kondisi catnya ini sudah mulai menguning, tidak putih lagi seperti baru. Spion juga ada goresan di sebelah kiri, banyak goresannya ini. Oke, itu saja eksteriornya. Sekarang kita bahas mengenai interior. Sekarang kita sudah berada di dalam interior atau di dalam kabin Daihatsu Sigra tipe M. Mobil ini dilengkapi 4 buah kisi AC. Untuk kisi AC di pinggir kanan kiri bentuknya bulat dan bisa diputer ke arah manapun dan bisa dibuka tutup. Dan untuk bagian tengah ini tidak terlihat, gelap. Nah, ini bentuknya seperti ini, hanya bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri serta ke atas dan ke bawah, sama seperti yang ada di sini, tidak terlihat. Nah, ini head unit atau radio yang ini bisa untuk memutar CD, USB, aux dan juga radio. Dan tombol ini untuk volume bisa dipencet tapi tidak memberi efek apapun, hanya hiasan saja. Ini hanya untuk diputar-putar saja. Untuk volume ke kanan semakin besar suaranya, ke kiri semakin kecil suara. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan karena ini head unitnya menggunakan single din. Di atas dashboard ada lubang AC yang hembusan atau udara AC itu untuk mengarah ke belakang. Oke, kemudian di bawahnya ada tombol hazard dan ini dilengkapi dengan card holder atau tempat kartu. Bagi kalian yang bertanya ini lubang apa, ini lubang untuk menaruh kartu e-money atau e-tol. Ini transmisinya seperti ini ya, manual. Untuk M tidak ada yang matic. Dan ini ya, ini AC, blower AC 1 2 3 4. Kemudian ini untuk pengatur suhu. Dan di sini ada fitur open close air atau katup udara, mau ngambil udara dari luar atau disirkulasikan di dalam saja. Kemudian instrumen klasternya ini ada tachometer, speedometer dan beberapa sensor
serta MID yang menampilkan sisa bensin, odometer, jam. Kalau dipencet isinya ada trip A, trip B, kemudian rata-rata konsumsi BBM, rank atau ini sisa jarak tempuh dengan jarak tempuh yang bisa ditempuh dengan sisa bensin yang tersedia. Ini eco on. Oke, sudah itu saja. Di sebelahnya itu HM, itu untuk ngatur jam. Setirnya seperti ini, 3 palang, dilengkapi dengan logo chrome. Kemudian di sisi pintunya ini ada power window yang dilengkapi dengan ambient light atau lampu ya di sini, tapi hanya satu saja, hanya di bagian A, tombol A ini auto, hanya auto turun, tidak auto naik. Handle pintunya seperti ini, dan di sini ada tempat penyimpanan lagi. Kalau di sebelah tengah itu jadi kisi AC, ini tempat penyimpanan. Di bagian bawah juga ada, tapi ini gelap, tidak terlihat. Oke, sudah itu saja. Spionnya manual ya. Kemudian di atas ini ada sun visor yang polos, lampu, spion untuk dalam ya, spion kabin ini biasa, dan ini juga polos. Lalu di bawah ini ada tempat penyimpanan dan juga soket lector yang saya gunakan untuk ngecas HP, dan ada tempat penyimpanan atau glove box. Ini untuk saya tempat masker, karena sekarang kondisinya pandemi, kemana-mana harus bawa masker. Pintu sebelah kiri seperti ini. Untuk pintu depan ini dilengkapi dengan 2 buah cup holder, dan juga di sana tempat penyimpanan cukup luas, sangat luas sekali. Speakernya ada 4 di pintu kanan kiri dan juga pintu belakang. Oke, sudah itu saja ya. Sekarang kita ada di baris kedua atau kursi di baris kedua. Ini dilengkapi dengan cup holder di pintu kanan kiri. Kemudian di bawah itu ada speaker lagi. Ini seat beltnya bagian depan di sini terlalu ke belakang menurut saya. Ini kursi posisi saya mengemudi, dan ini interior untuk kaki itu masih luas, dan ini dilengkapi dengan bukan AC, kipas angin. Kalau dulu ini semakin ke kanan semakin banter, sekarang sudah off 1 2 3. Kursi belakang ini kalau dalam keadaan normal ini tidak enak diduduki karena terlalu tegak, dan headrestnya ini menonjol seperti ini. Jadi enaknya itu agak direbahkan dulu. Ini bahannya kain fabric dengan motif garis-garis seperti ini. Kotor ya, banyak karena membuat taksi online ini ketumpahan air, ketumpahan macam-macam. Kalau membersihkan harus ke salon dulu. Di bagian belakang sebenarnya ada seat belt, tapi tidak saya pasang, saya lepas. Kondisinya seperti ini, dan ini di belakang ini sempit, tidak direkomendasikan untuk orang yang tinggi seperti saya. Ini berat 100 kilo, tingginya 170. Kalau di belakang sempit sekali. Ada lampunya yang modelnya masih model kuno, sama seperti di depan itu model kuno. Ini Xenia saya tahun 2004 juga lampunya seperti ini. Itu kondisinya ini selama 2 tahun
Seperti inilah kondisinya saya pakai untuk taksi online. Tidak ada yang rusak, hanya saja kotor seperti ini tadi. Dan ini tidak bisa dibersihkan kecuali pakai obatnya ini. Karpet itu kemarin kehujanan jadi kotor, pakai karpet karet, dan juga sudah saya kasih karpet dasar, karena kalau hujan itu bersihin sulit kalau pakai karpet dasar yang bentuknya seperti karpet musola. Bisa untuk menaruh nyimpen macam-macam, itu ada sepatu, ono spons, ono alat bersih-bersih di sini. Nah, ini ada vacuum cleaner. Kemudian di sini juga di bawah kursi penumpang depan ada peralatan dongkrak. Oke, itu saja di bagian belakang. Ada hand gripnya. Hand grip ada 3 buah, di depan 1, di belakang ada 2. Di bagian belakang sendiri tidak ada. Namun bagusnya ini Sigra tipe M sudah di cover pakai plastik, jadi terlihat rapi. Xenia saja yang tipe X itu tipe apa itu tidak ada covernya di belakang. Tipe M, ini tipe M ada covernya. Untuk kaca filmnya ini menggunakan kaca film bawaan, itu Genuine aksesoris. Di bagasi belakang ini cukup lebar bagasinya, bisa menampung 1 buah koper besar. Kalau galon bisa menampung 3 galon. Ini macam-macam aja, ada busa, ada sendal, ono sabun di bawah. Dan di sini ini ada bekas saya mengalami insiden, yaitu tabrak belakang. Entah kenapa Daihatsu Sigra ini di belakangnya itu ada aja kejadiannya, enggak cuma mobil saya, mobil lain juga itu. Ini ada buat tangan narik pintu. Oke, itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada kalian. Semoga review jelek ini bisa menjadi informasi kepada kalian yang ingin membeli Daihatsu Sigra tipe M. Sekarang untuk perawatannya. Untuk perawatannya sendiri cukup murah dan ini kilometernya panjang. Menurut buku itu perawatan berkalanya di setiap 10.000 km. Dan oli yang digunakan untuk ganti oli itu menurut buku 5-30 W dan juga 020 W. Tapi saya sering menggunakan 020. Olinya ganti-ganti. Yang penting 020 seadanya di toko lah. Kemudian untuk pajaknya per tahun itu saya dikenai pajak sebesar 1.600.000-an, ada an-nya. Karena sebenarnya ya 1.600.000, tapi ada tambahan macam-macam. Ono sing bayar parkir per tahunan lunas, tapi kalau bayar parkir bayar terus. Atau itu parkir berlangganan di mana, saya juga kurang tahu. Bagi kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian selama 2 tahun ini part apa saja yang saya ganti? Saya sudah mengganti aki 1 kali, itu soak akinya, dan ternyata aki bawaan Sigra ini kecilannya 28 ampere dan saya ganti yang 32 ampere kalau nggak salah, atau 30. Dan itu efeknya cukup bagus ya. AC yang tadinya tidak terlalu dingin, saya ganti aki yang ampernya agak besaran, sekarang AC-nya lebih dingin. Kemudian saya sudah ganti fanbelnya sudah saya ganti hanya 1 beserta busi 3 biji, itu di kilometer 50.000. Selain itu saya hanya melakukan servis ringan saja seperti ganti oli, membersihkan filter dan lain-lain. Penambahan air aki
dan juga ya cek radiator sama minyak rem. Itu saja yang saya lakukan selama 2 tahun ini, dan alhamdulillah mobil ini tidak pernah rewel ketika dibawa kemana-mana. Ini sudah saya bawa dari Surabaya ke Lampung, Surabaya ke Jember, dan kemana-mana pokoknya. Intinya mobil ini cukup tangguh walaupun cc kecil, namun untuk tenaganya itu jangan berharap lebih, karena ya cc kecil tenaganya ini juga kecil. Kelebihannya adalah konsumsi BBM-nya yang sangat irit. Di dalam kota saya bisa mencapai atau mendapatkan 14 kilo per liter. Kalau keluar kota biasanya kadang sampai 25 kilo per liter itu lewat jalan tol. Kalau lewat jalan biasa ya mungkin 19-20 km per liter. Oke, bagi kalian yang ingin membeli Daihatsu Sigra TBM second, sekarang harganya berkisar 80 sampai 90 jutaan untuk tahun 2019 ke bawah. Kalau 2019 ke atas mesti 100-an kayaknya. Itu saya browsing di OLX dan di Google. Apalagi ya, udah itu saja mungkin ya. Untuk rodanya ini GT radial, itu kelemahannya tadi kerowoknya itu habisnya itu kerowok-kerowok, nggak halus seperti ban yang bagus, karena memang ini mungkin ban murah. Dan ini sebenarnya sudah waktunya ganti, mungkin nanti kalau sudah saya ganti akan saya buatkan videonya. Oke, terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Kalau kalian suka ya silahkan share, supaya mereka saudara kalian, teman-teman yang ingin membeli mobil seperti saya bisa mengetahui keadaan mobilnya seperti ini. Terima kasih.